Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai jaringan hewan. Saya Agatha Loisa Wijayani, kelas 11 MIPA 1, absen 3. Pengertian jaringan hewan. Definisi jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Jaringan ikat, 2. Jaringan epitel, 3. Jaringan otot, dan 4. Jaringan syaraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. 1. Epidermis yang berbatasan dengan lingkungan luar, 2. Endotelium yang membatasi organ dalam, dan 3. Mesotelium yang membatasi rongga. Fungsi dari jaringan epitel yaitu untuk proteksi, absorpsi, sekresi atau mengeluarkan enzim, reseptor, dan pertukaran gas. Ciri-ciri khusus dari jaringan epitel yaitu 1. Sel-selnya tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah tetapi mengandung syaraf. 3. Kemampuan regenerasi yang tinggi. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Epitel pipih, berbentuk pipih, nukleus bulat di tengah sel. 2. Epitel silindris, berbentuk seperti batang, nukleus bulat di dasar sel. 3. Epitel kubus, berbentuk kubus, nukleus bulat, dan besar di tengah. Epitel pipih dibagi menjadi 2, epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis, lapisannya hanya satu lapis namun rapat sekali. Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium seperti pembunuh limfe atau getah bening, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Epitel pipih berlapis, lapisannya banyak dan tersusun sangat rapat. Fungsinya sebagai pelindung dan mudah melakukan regenerasi. Terdapat di jaringan epitelium seperti rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Epitel kubus. Epitel kubus selapis. Lapisannya satu lapis berbentuk kubus. Fungsinya sebagai pelindung, sekresi, dan absorpsi. Terdapat di jaringan epitelium seperti permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Yang kedua ada epitel kubus berlapis. Lapisannya banyak, fungsinya sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium seperti folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Epitel transisional disusun oleh berlapis-lapis sel, tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa menggembung. Terdapat pada epitelium seperti ureter, uretra, saluran pernapasan, kantung kemih, dan tubulus ginjal. Epitel kelenjar. Epitel kelenjar merupakan jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Epitel kelenjar ada dua bentuk, yaitu tubular atau tabung dan alveolar atau membulat. Epitel kelenjar ada dua, yaitu 1 endokrin atau hormon, tidak punya saluran khusus, contohnya timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. 2 eksokrin, ada saluran khusus, contohnya ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Epitel silindris. Epitel silindris dibagi menjadi 3, yaitu 1. Epitel silindris lapis. Peran utamanya sebagai absorpsi dan sekresi. Terdapat sel goblet, lendir, menghasilkan HCl untuk mencerna makanan yang berada di lambung. Contohnya epitel lambung, usus halus, dan bagian pencernaan lainnya. 2. Epitel silindris berlapis. Peran utamanya sebagai sekresi dan pelindung. Contohnya epitel laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. 3. Epitel berlapis semu bersilia. Tersusun 2 lapis. Contohnya epitel saluran pernapasan atas. Jaringan ikat.
Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkrim dan mesoderm. Komponen penyusun jaringan ikat: A. Makrofag bertugas sebagai memakan kuman atau zat. B. Fibroblast sebagai bahan pembentuk matriks ikat. C. Sel tiang terdiri dari heparin dan histamin. Heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkatan permeabilitas kapiler darah. D. Sel lemak berfungsi sebagai menyimpan lemak. E. Sel darah merah. F. Sel darah putih. G. Melanosit sebagai zat melanin pada kulit. Komponen matriks dan serabut. H. Matriks komponen cair pengisi jaringan ikat, terdiri dari serabut dan bahan-bahan dasar yang membuat matriks lentur. I. Serat kolagen berwarna putih, daya regang tinggi dan elastisitas rendah. J. Serat elastik berwarna kuning dan daya elastisitas tinggi. K. Serat retikuler berbentuk jaring, elastisitas rendah, penyusunnya sama dengan kolagen namun lebih tipis, berfungsi sebagai pengikat antar jaringan. Klasifikasi jaringan ikat dibagi menjadi 7. 1. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, dan sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsi dari jaringan ikat longgar yaitu memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, dan membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. 2. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang, dan tendon dan ligamen. 3. Jaringan lemak adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-cirinya oval, transparan, elastis, dan tipis. Fungsi dari jaringan lemak yaitu melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan alat pengatur suhu. 4. Jaringan tulang rawan atau kartilago merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan tulang rawan atau kartilago berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Lalu kondrosit mengsekresikan matriks yang disebut kondrin. Sel kondrosit terletak dalam ruang yang disebut lakuna. 5. Jaringan tulang sejati. Sel-sel penyusun jaringan tulang sejati berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteosit. Osteosit mensekresikan matriks yang disebut osteon. Struktur jaringan tulang sejati atau sering disebut dengan sistem Havers. A. Saluran Havers berisi pembuluh darah dan saraf. B. Lakuna ruang tempat osteosit terletak. C. Kanalikuli sebagai penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lain. D. Lamela lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. E. Matriks tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. 6. Jaringan darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Penyusun jaringan darah: A. Plasma darah terdiri dari air, albumin atau osmoregulator, globulin atau antibodi, fibrinogen atau pembeku darah. B. Eritrosit atau sel darah merah. Hemoglobin berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. C. Leukosit sebagai pemakan kuman dan zat asing yang masuk dalam tubuh. Terdiri dari dua macam, yaitu granulosit, leukosit bergranula, contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. 2. Agranulosit, leukosit tidak bergranula, contohnya monosit dan limfosit. D. Trombosit sebagai pembeku darah. 7. Jaringan limfa adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Letaknya berada di organ limfa seperti timus, tonsil, dan limpa. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi secara memanjang.
dengan bantuan protein aktin dan protein myosin. Jaringan otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot rangka atau lurik, dan otot jantung. Berdasarkan tempatnya, otot lurik melekat pada rangka, otot polos dinding organ dalam seperti lambung, usus, dan sebagainya, juga pada kandung kemih dan pembuluh darah, otot jantung dinding jantung. Bentuk serabut atau sel, otot lurik memanjang, silindris, dan ujung tumpul. Otot polos memanjang, berbentuk gelondong, dan ujung lancip. Otot jantung memanjang, silindris, serabut atau sel bercabang dan menyatu. Jumlah nukleus tiap serabut atau sel, otot lurik banyak, otot polos 1, otot jantung 1. Letak nukleus, otot lurik berada di tepi, otot polos berada di tengah, dan otot jantung juga berada di tengah. Garis melintang, otot lurik ada, otot polos tak ada, dan otot jantung ada. Kecepatan kontraksi, otot lurik paling cepat, otot polos paling lambat, dan otot jantung sedang. Kemampuan tetap kontraksi, otot lurik sebentar, otot polos lama, dan otot jantung sedang. Tipe kontrol, otot lurik menurut kemauan, otot polos tak menurut kemauan, dan otot jantung tak menurut kemauan. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf. A. Dendrit berfungsi menerima rangsang. B. Badan sel berfungsi memproses rangsang. C. Akson berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis. D. Sel syahwan berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin. E. Selubung mielin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. F. Nodus Ranvier atau celah berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. G. Sinapsis berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Macam-macam jaringan saraf dibagi menjadi 3. 1. Saraf sensorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat. 2. Saraf interneuron, saraf penghubung antar saraf kondektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik adjustor. 3. Saraf motorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot. Berdasarkan bentuknya, saraf dibagi menjadi 3, yaitu saraf multipolar, saraf bipolar, dan saraf unipolar. Sekian presentasi tentang jaringan hewan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.